Ini adalah kisah nyata tentang peristiwa penggerebekan kasus penggelapan pajak terbesar yang pernah terjadi di India. Demi mengelabui petugas pemerintah, pelaku menyimpan uang hasil penggelapan pajak senilai 4 miliar rupiah di berbagai tempat yang sulit untuk ditemukan. Di antaranya di pilar rumah, di dalam tangga, di tembok, di dinding rumah, bahkan di langit-langit rumah. Seperti apa kecerdasan dan usaha para petugas pajak untuk menemukan bukti penggelapan pajak tersebut? Hai kawan, Assalamualaikum. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Kalau sudah, kita lanjut ke alur cerita. Kejadian ini berlatar di kota Lucknow, Uttar Pradesh tahun 1981. Pria bernama Amay Patnaik, seorang petugas pajak yang terkenal jujur tanpa kompromi dalam menjalankan tugas. Selama 7 tahun menjadi petugas pajak, Amay sudah dimutasi sebanyak 49 kali karena berhasil menjalankan tugas dengan baik di kota sebelumnya. Amay adalah sosok yang taat dalam menjalankan aturan. Ia lebih suka membeli sesuatu sesuai kemampuannya daripada menerimanya sebagai hadiah. Amay juga memiliki istri yang cantik, berjiwa besar dan pemberani, yang setia menemaninya kemanapun Amay dipindah tugaskan bernama Malini. Di kantor baru tempat Amay bertugas, salah satu anggotanya bernama Lalan tampak memiliki sifat buruk, yaitu suka membocorkan penggerebekan yang akan dilakukan petugas pajak kepada para pelaku penggelapan agar bersiap-siap menyembunyikan bukti-bukti penggelapan dengan meminta imbalan. Suatu malam Amay menerima telepon dari seorang yang tak dikenal yang memberitahukan sebuah informasi tentang pelaku penggelapan pajak terbesar di kota tersebut. Demi merahasiakan dan melindungi identitasnya, sang informan meminta Amay untuk datang ke tempat-tempat yang telah ia tandai dan mengambil petunjuk melalui pesan yang ia titipkan ke orang di sekitar lokasi. Petunjuk-petunjuk tersebut mengarahkan Amay pada sebuah data dan berkas yang harus ia periksa terkait seseorang yang diduga melakukan penggelapan. Demi kelancaran tugasnya, Amay selalu mengutamakan prosedur. Salah satunya adalah ia bahkan tidak memberitahu Malini tentang orang yang sedang ia duga melakukan penggelapan. Semuanya mutlak menjadi rahasia baginya sampai penggerebekan terlaksana. Selama beberapa hari, Amay seorang diri terus melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap aset dan sarana terduga sang pelaku penggelapan pajak guna menguatkan alibi dan dakwaannya serta memastikan keakuratan informasi dari informan rahasia tersebut. Namun semula ada hal yang membuat Amay ragu untuk melakukan dakwaan di mana ia belum menemukan bukti keberadaan uang hasil penggelapan pajak tersebut disembunyikan. Namun sang informan meminta Amay untuk melakukan penggerebekan terlebih dahulu di rumah terduga, yang nantinya petunjuk selanjutnya akan diberikan sang informan saat Amay melakukan penggerebekan di rumah tersebut. Mengetahui bahwa ini adalah kasus atau penggerebekan yang sangat besar, serta jika tidak ditemukan bukti apapun maka Amay lah yang berisiko dituntut atas tuduhan pencemaran nama baik, membuat Amay dihantui kegelisahan sepanjang malam. Namun Malini meyakinkan suaminya untuk mengikuti kata hatinya demi mengungkap kejahatan. Esoknya Amay yang pergi menemui atasannya untuk meminta izin melakukan penggerebekan mendapatkan persetujuan untuk melakukan hal tersebut setelah sebelumnya sang atasan memintanya untuk berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya, di mana banyak polisi serta mata-mata yang tidak bisa dipercaya. Benar saja, untuk menghindari bocornya informasi penggerebekan yang akan ia lakukan, Amay menjalankan sebuah strategi di mana tidak ada satu orang pun yang mengetahui di mana tempat atau sosok orang yang akan menjadi tujuan misi penggerebekan pajak kali ini. Amay hanya memberikan informasi bahwa besok pagi setiap anggota tim akan menerima amplop tentang orang dan lokasi sesuai tugas mereka masing-masing. Hal itulah yang membuat Lalan tampak panik. Saat kantor telah sepi, Lalan lalu menelepon rekan-rekannya dan membocorkan penggerebekan yang akan dilakukan meskipun ia tidak tahu akan tertuju pada siapa. Benar saja, pagi hari saat keberangkatan petugas pajak, banyak mata-mata yang mengawasi salah mengartikan rute dan tujuan penggerebekan mereka. Sebab tujuan penggerebekan Amay kali ini adalah Gedung Putih, yaitu kediaman seorang senator besar bernama Rameswar Singh atau Tauji, di mana Tauji terkenal dermawan di kalangan masyarakat serta mempunyai akses hingga level teratas pemerintah.
Mengetahui tujuan mereka, salah satu anggota Amai menolak untuk ikut dalam tugas tersebut karena merasa banyak berhutang budi kepada Tauji. Amai dengan tegas memberikan perintah pemecatan serta penahanan kepada anggotanya yang tidak memiliki keberanian untuk mengungkap kejahatan. Saat tiba di lokasi, Amai bersama puluhan anggota tim pajak serta dikawal anggota kepolisian langsung memasuki rumah Tauji. Tauji yang terpaksa sadar dari tidurnya tampak tidak menyukai kehadiran Amai dan anggotanya pagi-pagi itu. Tauji dan Amai terlibat percakapan dingin. Setelah menunjukkan surat perintah penggeledahan, Amai lalu meminta dirinya dan timnya untuk diperiksa oleh pihak Tauji agar tidak dituduh menyembunyikan hal-hal yang aneh. Ia juga memanggil 2 orang saksi dari pihak Tauji. Amai lalu memerintahkan anggotanya bernama Mukta untuk mengumpulkan semua orang yang mendiami rumah tersebut di salah satu ruangan. Tauji yang kesal lalu memperingatkan Amai bahwa dia sudah mengurus semua uangnya sehingga Amai tidak mungkin menemukan apapun. Bahkan, ia mengancam Amai untuk bersujud di kakinya jika tuduhan Amai padanya tidak terbukti. Di dalam rumah, Amai meminta Tauji untuk memperkenalkan satu persatu anggota keluarganya, di mana Amai mendapatkan sambutan tidak baik dari keluarga Tauji yang tampak marah dengan kehadiran Amai dan anggotanya. Amai lalu memutuskan kabel telepon serta menjelaskan aturan-aturan yang berlaku dalam penggeledahannya kali ini. Tauji yang masih menyepelekan Amai meminta Amai untuk keluar dari rumahnya sebelum terlambat. Namun, yang dilakukan Amai justru menutup pintu rumah dan meminta timnya untuk langsung memulai penggeledahan. Anggota pajak telah terbagi menjadi beberapa tim. Sebagian memeriksa aset usaha serta harta benda lain yang dimiliki Tauji. Sebagian lain yang ikut bersama Amai memeriksa setiap ruangan serta orang yang ada di rumah tersebut. Tidak ada satu sisi pun yang terlewat dari pemeriksaan. Semua perhiasan yang terlihat dihitung dan diperiksa, bahkan keberadaan semua dokumen yang ada. Tidak ada yang terlewat, baik itu isi lemari, di dalam kasur tempat tidur, bahkan di dalam kotoran sapi sekalipun. Saat itu Lalan terlihat sangat gelisah karena takut keluarga Tauji akan membencinya. Sementara itu, Tauji masih terlihat tenang dan mengawasi. Namun setelah beberapa jam penggeledahan di berbagai aset dan ruang, Amai mendapatkan laporan bahwa tidak ada satupun dari timnya yang menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tidak ada bukti yang ditemukan. Mungkin wajah Amai masih menunjukkan ketenangan, tapi pada posisinya, Amai sepertinya sudah mulai sedikit khawatir. Saat itu ia bertemu dengan seorang nenek yang tak dikenalkan Tauji sebelumnya. Ia pun memeriksa kamar tempat nenek tersebut berada dan mencurigai sebuah berangkas. Namun Tauji dengan santai memberikan kunci berangkas yang memang tidak menyimpan barang bukti apapun. Bahkan Tauji tampak dapat makan siang dengan santai bersama keluarganya saat semua anggota keluarga tampak panik. Tersisa 2 tempat yang belum diperiksa, yaitu ruang ibadah dan sumur. Mendengar timnya disepelekan, Amai tak segan-segan untuk meminta timnya menguras dan memeriksa sumur. Saat itu Amai mendapat kabar bahwa istrinya Malini telah menunggunya di luar sambil membawakannya bekal makanan. Bukti yang tidak ditemukan sejauh ini membuat Amai menceritakan keraguannya kepada Malini. Namun Malini justru memberikan semangat kepada sang suami yang membuat Amai kembali melakukan pemeriksaan di ruang ibadah yang semula dilarang oleh seluruh pihak keluarga karena dianggap suci. Dengan melepas ikat pinggang, sepatu dan dompet serta membersihkan diri sebelum masuk, Amai bersama anggotanya pun memeriksa ruang ibadah. Tapi bukan di ruangan tersebut. Petunjuk tentang keberadaan bukti yang disembunyikan justru ditemukan Amai di dalam dompetnya yang terletak di luar ruang ibadah. Sebuah peta denah rumah mengarahkannya pada lokasi-lokasi tempat uang gelap tersebut disembunyikan. Aksi Amai pun dimulai. Ia dengan lihai mendeteksi keberadaan harta sesuai peta yang ia miliki. Ia tidak segan-segan menjebol tembok dan dinding untuk membuat harta-harta tersebut keluar dari persembunyiannya. Yang mana hal tersebut membuat Tauji sangat panik. Ia membantah bahwa uang tersebut adalah miliknya dan bertanya kepada sanak keluarganya yang ada di rumah tersebut, namun tidak ada jawaban. Tauji yang panik lalu mencoba menyuap Amai agar tutup mulut dan menghentikan aksinya. Tapi Amai adalah petugas pemerintahan yang jujur. Ia tetap melakukan pemeriksaan bahkan sampai ke dalam tanah sekalipun. Di
mana salah satu kebodohan Tauji membuat semua emas yang tersembunyi di langit-langit rumah jatuh ke lantai seolah-olah sedang terjadi hujan emas di rumah tersebut. Semakin gelisah, Tauji yang memiliki koneksi dengan Dewan Petinggi Pemerintahan lalu mengancam Amai dengan meminta menelpon sang atasan. Namun sang atasan menolak membantu kejahatan. Amai lalu membiarkan Tauji pergi dengan mobil, meskipun ia tahu bahwa kepergian Tauji adalah untuk meminta pertolongan para pejabat pemerintahan lainnya. Waktu yang tersisa 24 jam digunakan Amai untuk menasihati Lalan dan memberikan kesempatan untuknya memperbaiki diri, di mana sesungguhnya Amai mengetahui perbuatan Lalan selama ini. Ia memerintahkan timnya untuk terus melakukan penggeledahan, di mana puing demi puing harta gelap terus ditemukan di tempat-tempat yang tak terduga, dan membuat seluruh anggota keluarga Tauji bertambah gundah gulana. Jumlah uang gelap yang ditemukan pun sangat banyak dan hampir membuat anggota pajak kesulitan untuk menghitungnya. Sementara itu di sisi lain, Tauji yang terus berusaha menjumpai pejabat pemerintahan berulang kali gagal mendapatkan bantuan. Karena gagal mendapatkan bantuan, Tauji pun mengancam Amai dengan akan melukai istri dari Amai, di mana terjadi penyerangan yang dilakukan anggota Tauji terhadap Malini saat dalam perjalanan yang membuatnya mendapatkan luka di wajahnya. Namun Malini berhasil selamat dan mendapatkan perlindungan yang aman. Tauji yang kesal dengan seluruh anggota keluarganya yang ternyata selama ini menyembunyikan uang hasil penggelapan tersebut di rumah dan tidak memberitahukan dirinya, tampak mulai kehilangan ketenangannya di meja makan. Ia kembali mencoba memberikan suap kepada Amai dan bertanya kepada Amai tentang siapa orang dari keluarganya yang membocorkan informasi tersebut dan menjadi informan. Namun Amai menolak suap dan tetap tak memberitahukan sosok informan yang ia miliki. Keesokan paginya saat Amai dan timnya akan meninggalkan rumah Tauji untuk membawa semua bukti, sesuatu yang tak diduga terjadi. Ratusan bahkan ribuan warga yang selama ini menerima kedermawanan Tauji berdatangan dan berkumpul untuk menyerang Amai dan timnya setelah mendapatkan provokasi. Di kepanikan Amai atas keselamatan anggota timnya, Tauji justru menunjukkan senyum kemenangan. Yang mana meskipun Amai mencoba menjelaskan kepada masyarakat tentang apa yang terjadi, para warga justru telah lebih dulu menuduh Amai membuat rencana untuk menjebak Rameswar Singh atau Tauji dan menuntut kebebasan bagi Tauji. Menyadari jumlah kekuatan perlindungan yang tidak memungkinkan, Amai lalu menyusun rencana pelarian untuk menyelamatkan anggotanya dari amukan massa yang mulai memasuki rumah Tauji. Kabur melewati jalan belakang yang telah ia selidiki sebelumnya. Namun alih-alih ikut menyelamatkan diri, Amai justru kembali ke kediaman Tauji demi melindungi barang bukti yang sudah mereka kumpulkan. Sementara itu Tauji yang duduk sambil menikmati keadaan yang ia pikir telah ia kuasai, kembali bertanya tentang sosok dalang di balik informasi yang bocor kepada petugas pajak. Namun tak ada satupun dari keluarganya yang mau membuka suara. Mereka semua membiarkan Tauji menjadi sasaran hukuman atas semua perbuatan mereka. Di sisi lain, Amai yang mengunci dirinya di ruangan tempat barang bukti berada, terus berupaya melindungi diri dan seluruh barang bukti dari amukan massa yang terus mendobrak masuk. Namun di detik-detik terakhir pertahanannya akan runtuh, pasukan polisi akhirnya tiba di waktu yang tepat dan memukul mundur massa yang mengamuk. Amai serta seluruh barang bukti berhasil diselamatkan. Tauji pun akhirnya diringkus untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Film diakhiri dengan memperlihatkan situasi dalam penjara di mana Tauji terus mencoba menerka-nerka sosok dari informan yang membocorkan rahasianya, di mana tak satu pun tebakannya yang benar. Sebab sang informan adalah seorang pria yang merupakan kekasih dari Tara, sang menantu Tauji sendiri. Yang sesungguhnya Tara dan kekasihnya ingin balas dendam sebab dipisahkan dan dipaksa menikah dengan anak dari Tauji sendiri. Dan hadiah untuk Amai atas keberhasilannya adalah kembali dipindahkan ke kota yang baru untuk meringkus kembali para pelaku penggelapan pajak yang masih berkeliaran. Demikianlah alur cerita dari film Ride yang dirilis tahun 2018 yang diangkat langsung dari kisah nyata dan diperankan oleh Ajay Devgan bersama para aktor India terbaik lainnya. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video Maniak Movie lainnya. Bye-bye!